bisa membalaskan dengan satu momen kill saja. Berfire Gaming menuju ke belakang. Red! Gak menyangka damage begitu besar. Tabrak Gaming. Selonong boy. Barbar ditunjukkan di match kali ini. Ini 3 pemain di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit yang harus di-highlight. Menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar, mempermudah lagi dari segi rotasi. Dan efeknya juga pasti akan snowballing, Prof. Ya, udah pasti ya cut wave yang tadi dilakukan. Shogunnya langsung datang. Dan langsung ngebuang flicker juga sih. Untuk pertanyaan awalnya adalah karena emang ngebuang revitalize juga. Jadi mau tidak mau, Idok dan juga Rin pasti bakal dalam ancaman. Ya, untuk para scouting dari region luar yang sedang menonton, welcome to Brawl Server. Benar-benar dipaksa team fight banget ya. Dan ini aktif untuk Shogun ya. Shogun lagi. The way of the dengan point. Terus mendapatkan reset banget point kill yang sangat manis. Shogun. 2 kali bersinar. Permainan yang luar biasa. Memang pantas dia naik ke MPL dengan gameplay yang sangat luar biasa dan bahkan mengagetkan seperti ini, Profesor. Wah, W untuk scouter W. dari Bigetron. Mereka bisa menemukan lagi-lagi talenta muda. Iya. Yang bisa dibilang rookie kali ini benar-benar bisa perform sedemikian rupa, bahkan untuk sekarang memberikan pressure ke depan Susujin. Dan bahkan lihat Susujin sedikit kewalahan. Coba untuk menghindari pergerakan dari Shogun. Dan Res kali ini sedikit hampir gagal one by one situation. Tata dan Sonata dan Rhapsody terakhir yang tidak memiliki lagi energi. Di depan sana permasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk mengeluarkan satu baret reset dari Nail. Kembali lagi berhasil mendapatkan Turtle. Membuat permasukan dari tim RRQ mereka por-poranda, tapi Moreno gak ada jalan untuk pulang. Susujin masih punya satu anak tangga. Nail harus mundur ke arah belakang karena gak ada lagi shadow kill yang bisa diberikan. Dan akhirnya terlalu keras Finn membuat permasukan dari tim RRQ. Kali ini mengurungkan niat untuk menelan Finn. Ya, belum ada output damage lagi juga yang tersedia. Ngebuat memang dari Bigetron nggak boleh terlalu terburu-buru. Dan balik lagi ingat pesan dari Koet, jangan sampai offside dalam posisi mereka udah pegang keunggulan yang menurut aku sangat banyak sih untuk 3 menit yang pertama. Dan di sini kita ngelihat permainan untuk laningnya pun di area XP ya, terutama ini sangat diunggulkan sih dari Shogun yang wave-nya aman, tapi dia juga bisa ikut ke area team fight. Sementara untuk RRQ, mereka mungkin harus juga lebih berfokus dengan hadirnya Uranus. Setidaknya ada sebuah kesempatan akhirnya untuk mendapatkan platingan gold di bagian bawah. Plating ya dari Noes. Bahkan ini udah 3/4 yang dia makan sendirian. Menandakan kalau dia mau mengejar gold yang tadi didapatkan sama Shogun. Karena bahkan untuk sekarang Shogun udah mendapatkan beberapa item yang nantinya akan menahan semua dealing damage. Terutama dari Rin. Dan rotasi cepat adalah kuncinya dari Bigetron. Mereka cut wave, mereka potong minionnya. Agar nanti Shogun bisa join team fight, silence rob. Udah pasti ini untuk menghindari damage dari Lunox. Sementara Lunoxnya udah punya Exotic Veil. Menandakan kalau misalkan dia akan membuat Glowing One terlebih dahulu, dia tetap respect dengan adanya Revitalize. Oke, surprise! Oh, datang lagi. Duel of Dragon! Berhasil mendapatkan satu point kill atas Reason. Apa mendapatkan dia? Berhasil mendapatkan 3 momentum dan langsung follow yang sangat manis. Dengan Taurus yang sangat kuat membuat Shogun ter-take down. Tapi Eman, zaman force yang dikeluarkan berhasil menukarkan setidaknya ada 1 point kill tambahan yang bisa didapatkan Bigetron by Vitality. Karena kalau tidak, ini akan cukup kesulitan ketika mereka mempertahankan turtle yang sudah dimiliki dari Nail di turtle yang pertama. Wah, tapi ini lagi-lagi inisiasi ya, yang benar-benar luar biasa banget. Kita nggak cuma ngomongin karena Shogun, tapi bagaimana komunikasi dari Bigetron ketika mereka emang pengen komit menciptakan sebuah team fight di area tengah, ditandai dengan hadirnya Eman juga di area tengah tadi. Sementara itu, perebutan di area turtle langsung terjadi. Aduh, Will Dragon! Shogun! Kaki dari key! Duel Dragon with Flicker! Berhasil mengagetkan seorang Susujin dan bahkan seorang Roses yang sedang tidak ada membuat dia harus berperangkap di depan sana. Idok menjadi korban kedua. Pembalasan dendam yang sangat manis untuk di game yang ketiga membuat tim RRQ kehilangan 1.500 dan ini dia. BTR lu. Wah. Oke, MPLID Extremer. Dan Wow. mungkin lu kali ini kebingungan. Oh, BTRP tuh P-nya tuh Palembang ya. Wah. Nah, Luke, lihat regenerasi dari Luke. Luar biasa kali ini. Penerus dari Luke. Luke juga sangat kuat di XP lanernya terdahulu. Tapi sekarang dia melihat Shogun sebagai regenerasinya. Yang sangat kuat. Ya, lagi-lagi ya talenta muda muncul kembali. Shogun dengan actionnya, bahkan screeningnya nggak main-main. Itu Rins, Toy, diusir mundur hanya dengan menggunakan badan Shunpo dia. Gila. Dia cuma datang, dia cuma
jalan-jalan kanan kiri, ya kan? Oh, dan satu Wild lagi. Dragon dengan point. Avatar Guardian mencoba untuk menyelamatkan. Tapi sayang sekali tanpa adanya following up damage ke Wild Dragon yang hanya sia-sia. Tapi mengangkat ke arah salah Suzuki menjadi korban jiwa yang sangat mahal. Dan Nael! Shadow kill! Berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Lihat teriakan dari Biget Troopers, melihat permainan dari Shogun kali ini menggetarkan MPL Arena. Ini team fight yang gak akan pernah berhenti. Karena Gila. dengan draft seperti ini mereka bakal mencari setiap kesempatan. Siapapun yang terlihat di depan mata dari Shogun akan langsung ditendang dengan The Way of Dragon-nya. Bahkan secara follow up, mereka juga udah punya Nael yang sangat sejahtera sih. Di level yang gak 10, berbeda 2 level dengan Setsujin. Udah pasti ya, karena dari tadi kita bisa melihat bagaimana kick Way of Dragon dari Gila ya. Shogun yang benar-benar on point banget. Flicker dia buang, ngelihat Setsujin diangkat, dia tendang. Dia benar-benar cuma dari tadi targetnya 2 loh, Rins. Dan ini dia salah satunya yang mau dipaksa biar nanti Order Brilliance-nya keluar. Kalau buat Setsujin, biar gak ada retribution. Dia tahu nggak kenapa nggak nendang, karena dia mau turtle. Mereka mau turtle, mereka mau dapetin turtle dan lihat Toy di sana setelah mengeluarkan flicker yang untuk mundur ke arah belakang karena cara untuk pulang The Wild Dragon. Shogun! Target ini yang sangat baik. Dan bahkan Dino Avatar Guardian for Defensive melepaskan turtle ketiga untuk Bigetron by Fatality. Perfect turtle for the Nile. Wow. Shogun kembali lagi memakan korban. 4 total poin eliminasi dan juga 4 assist. Dan tak terhitung berapa banyak The Way of Dragon yang akhirnya menjadi masalah. Bahkan kali ini Lantern Flare juga akan terus-menerus dimainkan. Ngebuat RRQ sepertinya dalam posisi yang agak kebingungan, Prof. Wah, mereka akan susah buat recovery ya. Yang pertama udah pasti dari penggunaan Purify-nya yang tidak terlalu banyak dibawakan sama teman-teman dari RRQ ketika kita lihat sendiri Shogun targeting dari The Way of Dragon-nya, buang flickernya juga selalu on point. Dan dia juga punya damage, jangan lupakan dia adalah XP laner, dia punya Fury Hammer. Untuk sekarang dia mungkin akan menuju ke arah Antik. Next mungkin dia bisa Athena, dia bisa Raden Armor, yang penting semuanya untuk menahan magic dealing damage. Ya, dan kita sudah mulai harus khawatir ya dengan perbedaan gold yang sudah terjadi. Dari Prince dan juga Toy, tapi di area tengah. Oke, Rest tadi ultimate yang tidak harusnya digunakan, tapi lihat Idok, Avatar Guardian for Defensive kembali. Cuma itu yang bisa dilakukan, Ghost Pathway dibuka, menargetkan sekarang Riz, ada Lilia, ternyata bawa Bracket di arah yang berbeda dan banget Setsujin. Menjadi target utama, untungnya nggak all in ke arah Setsujin. Bahaya banget sini posisi dari Setsujin. Mencoba untuk masuk lagi kan? Dan Dapat purple-nya. ya itu dia yang masih bisa didapatkan ya. Untungnya tadi nggak ada tendangan juga. Susulan dari seorang Shogun. Ngebuat sekarang mungkin RRQ punya sedikit waktu untuk mereset tempo mereka, menyatukan kembali lagi pola permainan seperti apa yang ingin mereka bawakan. Karena secara drafting, kita ngeliat mereka punya kombinasi initiator dan follow up yang damage-nya masif loh. Ada Lunox sama Granger. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya untuk ngomongin mid fight-nya. Karena ini adalah Harit, ini power spike-nya buat Eman akan lebih terlihat ketika nanti dikombinasikan dengan adanya Finn dan juga Shogun. Sementara Nael ini bagian eksekusinya aja sebenarnya. Ya. Oh, Shadow Kill! Nail! Instant Godzilla dan juga Shuriken yang membuat Toy bahkan gak bisa bergerak sama sekali. Tersangkut menjadi satu poin kill. Membuat permasukan dari tim RRQ, mereka kehilangan ujung tombak mereka di saat menuju ke arah Lord yang pertama. Wah, ini udah gak boleh keluar lagi sih. Gak boleh keluar sedikit pun tanpa persiapan yang matang dari RRQ. Karena sekarang area Lordnya akan langsung dikuasai. Bahkan Shogun sudah sangat berani untuk berada di bagian depan mencari pancingan. 2 game. Shogun benar-benar menunjukkan kualitas permainan EXP laner dari Bigetron by Vitality. Wah. Dan bahkan di depan sana Rest dipaksa. Idok mencoba melakukan flanking yang sangat baik tapi dengan sabar bos dari seorang Eman. Berhasil bisa selamat untuk Guardian hanya mendapatkan 1. Damage yang terlalu kuat membuat permasukan dari tim RRQ juga bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan Moreno! Flicker from Moreno! Berhasil memporak-porandakan permasukan dari tim RRQ dan pelanggaran Eman! No way! Seluruh flicker ofensif Bigetron by Vitality bangkit dari tidurnya. Ini bukan Bigetron setelan pabrik, Profesor. Wow, ini terlalu banyak play yang diciptakan dari Bigetron. Semua pemain ingin mendapatkan spotlightnya sendiri-sendiri. Moreno, Flick, Ain, dan ternyata bahkan dengan Eman yang menutup restnya juga. Lord masih merge. Ingat, fight-nya belum akan berhenti untuk Bigetron. Mereka masih mau push
lebih dalam lagi untuk RRQ. Ya, masih berjalan dari area Lordnya dan masih terasa pressure-nya. Kita nggak pernah tahu kapan Shogun akan langsung masuk dan muncul memberikan tendangannya. Tapi dengan 7.000 keunggulan gold, RRQ mereka dalam bahaya besar, defensif penuh. Harus segera mereka lakukan dan gak boleh ada holy defense. Tapi lihat dari Nile. Gila dia berani banget ya. Dia bermain dari samping. Tapi memang Profesor dan juga Nevin, Ya. kalau mau di shout out, ya memang harus ada permainan yang luar biasa. Karena memang nilai objektif yang terlihat di mata ini emang tidak bisa dibohongin ya, Hit. Iya. Udah pasti ya, semuanya benar-benar secara individual Bigetron. Mereka punya tugasnya masing-masing. Moreno yang nutup belakang, Rins yang gak bisa escape dari The Way of Dragon Shogun. Apalagi sekarang Shogun udah punya Athena Shield. Magicnya gak bakal tembus nih untuk sekarang Nevin, walaupun udah ada Divine Glaive. Ya agak berat sih memang. Meskipun Divine Glaive sudah dipegang, tapi momentumnya juga gagal untuk didapatkan, Prof. Gak ada efek stun pasti yang akhirnya bisa menghentikan pergerakan dari para pemain Vitality. Bahkan untuk menghentikan Shogun pun ini masih menjadi pertanyaan besar. Gimana caranya dari RRQ bisa menghentikan pergerakan tersebut? Ditambah lagi, kalau kita ngelihat damage dealernya semuanya fully agresif. Reno flicker, Eman flicker. Gitu dia. Susah banget untuk bisa menghentikannya. Tapi emang begitu. Kalau misalnya tidak terspotlight atau tidak tershout out Ya. oleh di sini, berarti memang nggak bersinar. Ya. Dan ya bisa terhitung berapa kali kita menyebut nama Shogun untuk di game kali ini. Dan Dari gameplay game dia dua. yang mengerikan ya. Tapi di game pertama kita tunjukin juga memang permainan ESP Laner di match ini. Ya. Ini match ESP Laner loh. Ya. Dari game 1 loh. 1v1. Oh, one match situation. Sutsujin bertekuk lutut di atas Nile. Jungler berdarah dingin. Jungler yang benar-benar tiada henti untuk menggetarkan MPL Arena. Ya, Estir Jungler versus Cold Blood Jungler yang kita bahas di awal, tapi sepertinya sekarang kendali sudah mulai kembali di tangan Nile dan bahkan mereka akan langsung mendapatkan Lordnya tanpa ada gangguan. RRQ, bagaimana Prof nasib mereka di game ini? Oke, coba bakal dikonsilir Oke, flickernya. lihat the way of Dragon! Shogun! Make a moment for Bigetron by Vitality! Lihat satu suara bahkan Eman sampai masuk ke dalam base turret. Mereka Kiladris 06 Profesor KB. Hero yang butuh damage, hero yang butuh item. Kali ini tidak bisa memiliki farming ataupun point kill di depan sana. Oke. Dan ini dia dari Lord yang udah mulai mendekat juga, tapi di area mid akan terus-menerus dipaksa output damage yang segera masuk dan Moreno yang jelas bisa memberikan momentum-momentumnya. Tapi dengan kembalinya Shogun juga, ini yang udah mulai harus diwaspadai oleh RRQ. Karena apakah mereka akan kehilangan base turret mereka? Dan Shogun sudah mendekat. Tapi Nevin, lihat Nevin apa yang dilakukan Shogun. Ini benar-benar salah satu impact yang tinggi akibat flicker bukan Purify Profesor dan juga Nevin. Tapi Ilgor step dibuka, after Guardian for nothing. Damage yang tidak bisa diterima oleh Idok, bahkan harus mundur ke belakang dengan Shadow Kill terbagi menjadi 4. Eman di depan sana, dive infiltrasi belakang Idok. Fokus menuju ke arah Rest, tidak ada yang bisa dihentikan. Revitalize membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality harus mundur ke arah belakang. Mereka tetap harus mendorong dan masuk ke dalam Sutsujin. Jangan sampai dia terperangkap di dalam perangkap Bigetron by Vitality. Ya, setidaknya satu base turret ya udah berhasil dipegang. Tapi karena wave-nya masih ada, mungkin nggak akan berhenti sampai Lagi? di sana. Lagi kan Nevin? Apakah ini akan ada lagi? Kita masih sekarang belakang Nile memotong Sutsujin. Lihat di depan sana. Dengan adanya Shadow Kill terbagi menjadi 2 dan 2 point kill hilang. Ini Pacara! Bigetron by Vitality! Fokus ke arah base. Mereka masih menunggu minion karena minion sudah habis. Para pasukan dari tim RRQ mencoba semaksimal mungkin looking for wipeout. Ini bencana sang raja bertekuk lutut di hadapan Nile. Bigetron by Vitality membawa game ke dalam game yang ketiga.